Yo, kembali channel gua. Oke, kita akan bahas mengenai 5 adegan menegangkan yang ada di DCU. Gua udah mengumpulkan beberapa 5 hal ini dan jujur gua mau share ini karena beberapa dari kalian mungkin ada yang belum tahu DCU ya, mungkin ya, karena kalian mungkin kalian ada yang Marvel fanboy mungkin ya. Tapi di sini gue ingin mengenalkan kalian DCU itu kayak gini tuh. Jadi DCU tuh wah itu udah super dark, sudah benar-benar ceritanya udah kompleks. Apalagi yang menciptakan adalah Snyderverse, Zack Snyder sendiri. Makanya kebanyakan 5 adegan ini ada di filmnya garapannya Zack Snyder. Makanya di sini gue pengen share 5 adegan menegangkan yang ada di DCU menurut Mario Angelo, menurut gue. Oke, sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video teman-teman kalian, maka gue akan lebih semangat lagi untuk buat video untuk kalian. Oke, terima kasih. Kita akan bahas mengenai 5 adegan menegangkan di DCU. Oke, langsung kita masuk segmen ke DC Universe Indonesia. Yo, oke, kita akan bahas mengenai 5 adegan menegangkan di DCU. Oke, gue udah mengumpulkan beberapa 5 adegan ini. Jujur aja 5 adegan ini kebanyakan dari garapannya Zack Snyder. Makanya memang Zack Snyder itu adalah director yang benar-benar waduh ajib banget pak. Makanya gue sangat ngefans banget sama dia. Garapannya semuanya bagus. Apalagi banyak pak yang gue suka dari dia. Apalagi soal DC, bagus. Bahkan sebelum DCU gue tuh suka sama dia pak. Gitu. Makanya di sini gue akan share beberapa 5 adegan menegangkan di DCU. 5. Batman v Superman di adegan Nightmare. Oke, seperti kalian tahu bahwa di adegan Nightmare ketika Bruce Wayne sedang bermimpi, dia ada di momen injustice, momen nightmare, yaitu ketika Superman sudah menjadi jahat dan juga sudah menjadi diktator dunia, alias momen injustice kalau di komik ya. Dan di sini Batman itu sudah mengumpulkan beberapa anggotanya dan mereka berusaha mengumpulkan semua kryptonite yang tersisa di bumi ini. Tapi akhirnya Batman ditipu oleh salah satu anggotanya dan mereka adalah aliansi dari Superman, alias Batman sudah dijebak di sana dan akhirnya ditangkap oleh Parademons dan juga komplotan tentara Superman. Jadi intinya di universe ini Superman sudah menjadi jahat dan juga sudah mengambil alih kepemimpinan dan dia ikut dengan Darkseid. Jadi Darkseid di sini sudah menguasai bumi ya, dan bumi sudah menjadi planet apokalips di DCU ini. Makanya di sini Batman ketangkep dan akhirnya gue tegangnya ketika si Superman akan membunuh Batman di situ. Makanya di situ tegang banget pak. Apalagi ketika dia fighting banyak orang tuh, itu bela dirinya udah mantep banget. Dan musiknya udah main banget ya. Itu musiknya musik tegang loh. Jadi gue ngeliat aduh gila. Makanya gue kebawa banget dengan adegan seperti itu. Makanya ketika gue melihat adegan seperti itu tegang pak, sumpah. Dia ngelawan berapa banyak orang, ditambah lagi para demons. Astaga, gila. Makanya The Batman di situ dibuat itu seakan-akan dia tuh rasa dendam tinggi gitu loh. Makanya di sini gue tahu sih alasan Batman itu karena apa, karena dia ingin membunuh Superman dengan cara ya, dia harus menusukkan dengan kryptonite gitu loh ya. Tapi karena orang-orang yang mengikut dia tuh ikut dengan Superman, jadi ya udah kelar tuh udah. Nah ketika Superman tuh akan membunuh Batman ya di final ending itu, gila. Aduh itu tegang sih. Aduh anjir gitu. Gua teriak tuh ketika dia teriak, gue juga teriak pak. Gue masih ingat tuh ketika gua nonton itu, aduh gila. Ini adegan yang benar-benar aduh itu sedark mungkin, dan ini hampir tidak pernah ada di DC live action manapun selain DCU. Makanya gue suka DCU versinya Zack Snyder karena dia tuh berani memunculkan sebuah scene seperti ini. Makanya dia ingin membuat DC ini out of the box. Jadi makanya gak hanya sebagai protagonis, villain, konflik itu doang. Jadi dia membuat sebuah cerita yang benar-benar waduh bagus sih. Dan itu diangkat dari komiknya pun juga sesuram ini. Makanya gue kenapa banyak sutradara yang gak mau membuat cerita seperti ini gitu. Kenapa? Gitu. Padahal ini bisa jadi potensi DC yang bagus gitu loh. Makanya ya gue gak tahu kenapa, tapi yang jelas ini gue suka Zack Snyder sudah membuat adegan seperti ini. Dan jujur aja gue tegang pak dan adegan Nightmare seperti ini gitu sih menurut gue. Oke lanjut. Yang keempat, Snyder Cut Justice League di adegan Steppenwolf menyerang Amazons. Jadi kalau kalian masih ingat ketika Steppenwolf itu akan mencuri salah satu motor box, di lokasinya Amazon, para pasukan Amazon, di mana para pasukan Amazon itu mengamankan satu motor box ya yang pernah ditinggalkan oleh para leluhurnya setelah mereka berhasil mengusir Darkseid atau Ukses itu dari bumi jutaan tahun yang lalu. Setelah itu kan adegan Steppenwolf udah muncul kan. Nah, ketika adegan Steppenwolf muncul, itu gila pak, itu auranya tuh oh my god gila, lebih ngeri.
Dan ini adegan lebih ngeri daripada di JL Justice League. Anjir, gila semuanya. Oh, auranya gue bisa lihat pak. Oh, musiknya, terus ketegangannya, apalagi ini double-nya Steppenwolf. Oh my god, bagus sih, lebih ngeri gitu loh. Apalagi ketika dia tuh akan menyerbu para pasukan Amazon. Gile, dia nebas semua itu pakai kapaknya, dan itu semua adegan darah berciprat itu masuk semua pak. Jadi bener-bener waduh gila banget. Makanya gua tegang banget pak melihat adegan seperti itu. Makanya di sini gua melihat di situ ketika Steppenwolf itu akan mengambil Mother Box itu dan dia membunuh semua pasukan Amazon. Oh my god, gila parah tuh. Makanya gua tegang sih lihat dia. Anjir. Gua tahan nafas pak, sumpah gua ngeliat itu. Aduh gila itu gue yang banget ketika dia nyerang itu semuanya. Akhirnya ketika dia akan ngebunuh ratunya, ibunya si Wonder Woman, ibu sebenarnya Prince, nggak jadi. Ternyata para pasukan Amazon sudah nyerang dia. Akhirnya Steppenwolf kabur. Nah, yang gua maksud tegang sini adalah ketika dia menyerang para pasukan Amazon itu dengan cara menebasnya yang nggak ngerem sama sekali pak. Jadi itu asal tembas tapi darahnya itu ceprat. Oh gila sih. Makanya gue yang suka di situ karena itu mereka tuh nggak jaim gitu loh. Di situ gue suka di situ. Makanya mereka tuh berani mengeluarkan gore, berani mengeluarkan darah. Makanya gue suka DCU. Poin plusnya di situ. Makanya mereka tuh nggak kayak film superhero biasa yang mereka tuh menutupi adegan darah, menutupi adegan dimana tuh fatal atau gimana, gore dimanapun. Ini Cyberverse benar-benar adalah potensi yang benar bagus di DCU. Makanya wow, the best sih. Gue tahan nafas loh. Sumpah. Ini pasukan Amazon kan memang mereka paling mati sih. Cuman ketika mereka mati seperti itu kayak aduh kasihan pak. Makanya tuh cewek digituin, aduh. Ya gua ngeliat sih aduh kasihan. Makanya tapi itu adalah adegan yang dimana gua sangat suka di situ. Makanya di sini Zack Snyder berhasil membuat gua tuh sangat tegang dan juga wow. Apalagi musiknya, karena kalau ada adegan seperti itu tapi tidak ada musiknya, kalau musiknya nggak nyambung, ya gue nggak ngerasa efeknya gitu. Tapi di sini karena musiknya udah tegang, adegan udah gitu, Steppenwolf yang udah muncul hilang itu benar-benar tensi didapat horror banget, bagus gitu. Makanya di situ tuh adegan yang paling wah the best sih. Bukannya Justice League ya, ini ada di Snyderverse ya, Snyder Cut. Oke, Justice League itu ya. Jangan bandingkan dengan Justice League lah, bodo amat lah gitu. Lanjut lah. Yang ketiga, di Suicide Squad, yaitu ketika adegan saat Harley Quinn kabur dari penjara Corto Maltese. Jadi kalau kalian masih ingat di The Suicide Squad yang tahun ini rilis, itu kan ada adegan ketika si Harley Quinn akan kabur dari penjara kan ya. Itu ketika dia itu sedang menyusut lorong, itu kan ada berbagai macam tentara kan menjaga di situ kan. Nah akhirnya dia tuh ketika menyerang tuh oh my god gile, dia nyerang pakai tombak besi. Dan ketika dia nyerang pakai tombak besi itu mereka tuh darahnya itu dibuat jadi bunga gitu loh. Ya mungkin gue tahu karena mungkin James Gunn ingin membuat gore-nya itu tidak semakin gore kayak Zack Snyder. Dia ingin gore-nya tuh gore campy gitu loh. Jadi itu gore-nya tuh dapat indah sedikit loh. Makanya darah itu diganti dengan bunga. Tapi mohon maaf, semua adegan mereka mati tuh gila banget. Ada yang kepalanya copot, ada jantung ditusuk. Itu tidak disensor sama sekali dan tidak di-cut. Oke, gue suka tuh. Makanya ketika Harley Quinn membunuh semua orang-orang itu dan jelot terus kepala ada yang kepatah, ada kepala putus itu ketika darahnya mereka tuh terciprat di mana-mana. Bagus banget. Makanya dengan adegan bunga itu kan adalah adegan ketika itu menutupi darah kan. Ya gua tahu asli James Gunn kan adalah memperindah doang, hanya sebagai simbolik doang di screen itu. Tapi kalau itu benar darah, waduh the best sih. The best itu gua makin gua tegang sih, tegang parah sih anjir gila. Harley Quinn dia ngebunuh itu tanpa ragu pak, langsung tebas doang tuh, tebas, caprat, aduh. Makanya itu ada adegan sasaran di mana gue tuh merasa tegang dan juga gue merasa, waduh, gila. Gue salut dengan James Gunn yang sudah berhasil membuat Harley Quinn sesadis ini pak, gitu. Kalau dia di SS yang pertama dia tuh nggak sadis banget pak. Di sini di The Suicide Squad dia berhasil ngebunuh banyak orang dengan cara tanpa ampun pak. Makanya gue masih bilang the best sih. Enteng banget pak yang bunuhnya pak. Kayak soal depannya tuh kayak nyamuk gitu. Jadi beraca. Gue ngeliatnya anjir lah. bagus. Tapi tegang dan juga asik gua nontonnya gitu. Jadi gak hanya tegangnya doang, tapi gua ngeliat juga asik karena dia ngebunuh tidak hanya dari sisi gore, tapi ada sisi kerennya juga. Nah gitu, makanya gua ngeliatnya nggak terlalu tegang juga sih, tapi bawaan tegangnya masih dapat gitu. Makanya bagi gua di Suicide Squad yang ketika Harley Quinn kabur tuh the best sih gitu dari situ ya. Oke lanjut. Yang kedua,
masih di starter card Justice League, itu ketika momen Joker dan juga Batman. Oke, kalau kalian masih ingat ya, ada scene ketika Joker dan Batman ini sedang berdialog ketika mereka ada di momen Nightmare alias Injustice-nya. Nah, itu kan ada adegan ketika si Joker ngomong dia tuh nyindir Harley Quinn, terus dia nyindir Robin juga gitu kan. Makanya mereka berdua tuh saling mengancam, Pak. Dan kalau kalian perhatikan secara teliti, dialog yang mereka tuh saling mengancam loh. Joker ngancam Batman, Batman ngancam Joker. Nah, Jokernya itu ngancam Batman dengan cara, lu kan udah pernah kirim Robin, terus lu ngapain ngirim Robin ketika itu ada tugas dewasa. Nah gitu, itu menurut gua wah gila parah sih. Makanya di sini Jokernya itu mengancam Batman. Nah Batman yang ngancam juga ke Joker, dan dia ngomong bahwa Harley Quinn itu mati di tangan gue, dan dia meminta tolong agar supaya dia itu jangan bunuh, tapi gue bunuh aja. Nah jadi kan Batman-nya di sini kan, kalau kalian belum tahu ya, Ben Affleck sudah di build up sebagai Batman pembunuh. Oke, dia udah melanggar kode etiknya semenjak di BVS. Makanya di sini Batman ya berani membunuh lawan-lawannya. Jadi itu makanya dia tuh udah menerobos lah kode etiknya, karena ya setelah dia kehilangan Dick Grayson di Earth itu di DCU ya. Jadi dia benar-benar rasanya, aduh, gua nggak bisa kayak gini lagi. Gini, gua ngerasain gitu Bruce Wayne gimana. Makanya di sini kita Batman-nya berdialog itu gua ngerasain dia temperamennya gua kerasa banget, apalagi dengan suara Ben Affleck yang tegang banget sih. Ditambah lagi Jokernya monolognya juga bagus, mengancamnya juga bukan mengancam main-main, Pak. Gitu, makanya di Joker di situ bagus sih, bagus. Mengancamnya dia tuh kayak sekelasnya Jokernya Heath Ledger. Makanya gua lihat the best sih, the best. Makanya ketika mereka saling mengancam tuh gua tegang, Pak. Tapi gue bersyukur karena mereka tuh ditampilkan bukan karena segi mereka berantem tangan fisik, tapi mereka berantemnya dari segi monolog, dialog gitu. Jadi mereka benar-benar waduh the best sih. Setiap kata, setiap perkataan mereka tuh saling mengancam tuh. Oh my god, tense-nya dapat, musiknya dapat, apalagi ketika momen sepinya tuh ketika Joker ketawa, Joker mengancam gitu, semuanya bagus sih. Terutama Joker, karena Joker tuh mengancamnya juga gak main-main, Pak. Joker juga ngancam, lu inget gak ketika gue mau Dick Grayson, dan juga lu inget ketika gue tuh nembak Barbara Gordon gimana. Itu semua dibahas loh, dibahas semua. Makanya gila, ini Joker tuh udah ditujukan, sisi psikopatnya udah ditujukan secara brutal gitu loh. Makanya dari segi monolog aja gue udah ngerasa wah ini orang gila nih, Gilanya dalam arti gila tuh psikopatnya dapat gitu loh. Gak cuma psikopat yang gue lihat kayak di Batman anime series yang cuma gitu doang gitu loh, bukan komikal. Mengancamnya waduh gila. Makanya itu adalah adegan yang paling menurut gue sangat tegang di situ, Pak. Itu adalah dengan Batman dan Joker saling mengancam di situ. Wow, gila gitu sih. Yang terakhir adalah dari Man of Steel ketika scene Battle of Metropolis. Kalau kalian masih ingat ya, itu the final battle ketika Superman melawan para pasukan Zod di scene Metropolis. Metropolis udah dibuat hancur, semuanya hancur, kota hancur, dan semua banyak orang yang mati di situ, Pak. Makanya gua nggak kaget ketika Superman itu dibenci banyak orang ya, karena sisi Metropolis itu battle sama sesuatu chaos banget, Pak. Lu bisa lihat di Man of Steel ya, di final battle kalau lu masih inget ya. Oh my god, chaos banget, Pak. Semuanya hancur, nggak peduli ada orang itu semuanya sikat, Pak. Makanya gua herannya Superman tuh kayak nggak peduli sama orang gitu loh. dia tuh cuma langsung nyerang si Zod doang gitu loh. Makanya gue nggak aneh ketika Superman itu ditanyakan apakah dia itu hero atau villain di bagian pemerintah Amerika Serikat gitu loh. Makanya di sini ketika mereka ngelawan Zod tuh oh my god, semua gedung hancur. Oke, banyak orang mati. Bruce Wayne-nya tuh ada di situ, Pak. Makanya gue gila sih, ditambah Bruce Wayne di situ, dan gue bisa yakin bahwa Bruce Wayne jadi jahat di BVS karena dia melihat bahwa Superman itu bukan orang biasa, dia alien, dan dia punya kekuatan seperti dewa. Makanya Bruce Wayne tuh menganggap Superman adalah ancaman. Nah seperti itu. Makanya gue melihat wah the best sih. Gue tegang sih lihatnya ketika Bruce Wayne yang ngeliat tuh Superman-nya udah bertemu sama si Zod, tapi sekitarnya udah hancur semua gitu loh. Makanya di sini adalah battle yang sangat main, dan ini bisa melebihi Avengers. Mohon maaf aku ngomong gini ya, karena kalau kalian bandingkan Man of Steel yang dengan keseluruhan MCU, gue bisa pastikan Man of Steel bagus banget, Pak. Man of Steel bisa mengalahkan Avengers, oke? Dari scene ke scene yang fotografinya, bahkan final battle-nya pun gua dapat banget, Pak. Ini benar-benar final battle. Jadi ini benar-benar final battle di mana semua kota tuh hancur, benar-benar hancur gitu loh. Jadi semua orang tuh mati, semua orang tuh gak selamat, bahkan ada yang cacat, bahkan ada yang ini. Makanya pemerintah Amerika Serikat mengancam Superman. Makanya di BVS tuh dapat politiknya. Makanya ini yang gue suka formula DC sampai sekarang. Kenapa mereka itu nggak membuat formula seperti ini lagi? Makanya gue masih menunggu Zack Snyder membuat DCU lagi. Makanya gini gue masih menunggu seperti apa sih sequelnya seperti apa sih gitu. Makanya ini adalah the best adegan menegakkan di DCU adalah ketika final battle di Metropolis, di Man of Steel, baik pun di Man of Steel dan PVS di intronya seperti itu ya. Makanya gila sih, gila gue tegang sih lihatnya. Makanya
Ini adalah adegan yang paling dimana gua tuh tegang dan juga gua ngeliat tuh gak kedip blas. Gua nggak kedip sama sekali ketika gua ngeliat adegan seperti itu. Makanya the best sih, the best CGI yang main. Terus semua kotanya benar-benar hancur itu bukan hancur yang setengah-setengah, hancur semuanya Pak, gila. Makanya wah, the best. Makanya itu adalah 5 adegan yang sangat gua merasa tegang di TCU. Kalau kalian punya pendapat lain, tulis di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke? Terima kasih udah menonton video ini guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk tunggu gua membuat video mendidik teman kalian semua. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian yang suka banget dengan DC. Oke? Sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woo!